Kami ditinggalkan di tengah hutan antah berantah, tanpa sinyal, dan tanpa makanan. Suami, ibu mertua, dan iparku pikir aku akan mati. Mereka salah besar. Mereka tidak tahu, mereka baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Karena 1 minggu kemudian. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jalanan aspal mulus telah lama berakhir. Kini, mobil SUV mewah milik Melinda, peninggalan Adam, suaminya yang pertama, harus berjuang di atas jalan tanah berbatu. Roda-rodanya berderak, suspensinya mengerang pelan. Melinda memegang erat gagang pintu, jemarinya memutih. Hijab coklat tuanya ia rapikan sedikit. Meski ia tahu kegelisahannya tidak bisa disembunyikan hanya dengan merapikan pakaian. Di sebelahnya, Zaki, pria yang dinikahinya 6 bulan lalu, tersenyum lebar. Senyum yang terasa terlalu lebar, terlalu palsu. Sebentar lagi sampai, sayang, kata Zaki, tangannya menepuk paha Melinda. Tempatnya istimewa. Sangat pribadi. Kamu pasti suka. Melinda hanya mengangguk tipis. Dia tidak suka ini. Dia tidak suka hutan. Adam dulu mencintai hutan, tapi Adam adalah Adam. Adam tahu cara membaca alam. Zaki nyaris tidak tahu cara memasang tabung gas di rumah. Perjalanan ini adalah ide Zaki. Katanya, untuk mengakrabkan diri sebagai keluarga baru. Melinda setuju, lebih karena Alisa, putrinya yang berusia 9 tahun, tampak begitu bersemangat. Dari kursi belakang, Alisa mencondongkan tubuhnya ke depan. Ayah Zaki, apa benar di sana ada danau? Tentu saja, nak, jawab Zaki, matanya melirik Alisa dari kaca spion. Danau jernih, kita bisa berenang. Di sebelah Alisa, Maria, adik Zaki, mendengus pelan. Matanya tidak lepas dari layar ponselnya. Meskipun Melinda tahu tidak mungkin ada sinyal di tempat terpencil ini. Maria tidak pernah menyukai Melinda. Sejak awal, Maria menganggap Melinda hanya janda beruntung yang mewarisi kekayaan besar dari suami pertamanya. Hutan macam apa ini? Gerutu Maria. Suaranya tajam, memecah keheningan di dalam mobil. Jelek sekali jalannya. Kasihan mobil mahal Kak Melinda. Nggak biasa kan, mobil Eropa dipakai blusukan begini. Melinda menarik napas. Tidak apa-apa, Maria. Mobil ini memang dirancang untuk medan berat. Oh ya? Maria tertawa sinis. Sama seperti pemiliknya. Mungkin, kelihatannya saja lembut, tapi ternyata. Maria tidak melanjutkan kalimatnya, tapi tatapannya menusuk. Zaki tertawa canggung. Sudahlah, Maria. Kita ini mau liburan. Jangan mulai. Aku cuma bilang, balas Maria, kembali menatap ponselnya yang layarnya kini hitam. Bosan. Harusnya kita ke Bali. Menginap di villa mewah. Bukan di tempat jin buang anak seperti ini. Melinda memilih diam. Dia memandang keluar jendela. Pohon-pohon raksasa menjulang, kanopinya begitu rapat hingga sinar matahari sore sulit menembus. Rasanya seperti memasuki terowongan gelap yang tak berujung. Perutnya melilit. Adam pernah berkata, hutan tidak pernah jahat, Melinda. Hutan hanya jujur. Manusialah yang membawa kejahatan ke dalamnya. Ucapan itu terngiang jelas di telinganya. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di sebuah area terbuka yang cukup luas. Di satu sisi, tampak tebing batu yang tidak terlalu tinggi, dan di sisi lain, pepohonan rimbun. Tidak ada danau. Hanya ada tanah datar yang ditutupi rumput liar. Kita sampai, seru Zaki, suaranya terlalu ceria. Mereka semua turun dari mobil. Udara terasa lebih dingin di sini. Alisa berlari-lari kecil, gembira karena akhirnya bisa meluruskan kaki. Maria bersandar di mobil, melipat tangan di dada, wajahnya masam. Danaunya mana? Tanya Alisa. Zaki menunjuk ke arah pepohonan. Kita harus jalan sedikit, sayang. Besok pagi kita ke sana. Sekarang kita pasang tenda dulu, keburu gelap. Mereka mulai menurunkan barang-barang. Zaki mengeluarkan 2 tenda dom baru dari dalam kotak. Melinda mengamati Zaki yang tampak kikuk membuka lipatan tenda. Dia berjuang memasukkan rangka fiber ke dalam selubung kain. Sini, biar ku bantu, kata Melinda, melangkah maju. Tidak usah, sayang. Zaki membentak sedikit, lalu cepat-cepat melembutkan suaranya. Aku bisa. Kamu urus makanan saja. Sama Alisa.
Melinda tertegun sejenak oleh nada suara Zaki, namun ia mengangguk. Dia beralih ke kotak pendingin, mengeluarkan bahan makanan. Maria hanya duduk di kursi lipat, memainkan ponselnya yang mati, sesekali mengusir serangga yang terbang di dekat telinganya. Repot ya, Kak, camping pakai hijab, sindir Maria tiba-tiba. Dia menatap Melinda dari atas ke bawah. Nggak takut kotor? Nggak gerah? Melinda berhenti memotong sayuran. Dia menatap Maria dengan tenang. Aku sudah biasa. Ini bagian dari diriku. Bagian dari dirimu, ulang Maria, nadanya mengejek. Aku heran Zaki betah. Kalau aku jadi laki-laki, aku mau yang praktis saja. Maria. Zaki memperingatkan. Dia akhirnya berhasil mendirikan satu tenda, meski tampak sedikit miring. Apa? Aku cuma bicara fakta. Melinda memilih mengabaikannya. Dia memanggil Alisa untuk membantunya menyiapkan alas tidur. Saat Melinda membungkuk masuk ke dalam tenda yang sudah berdiri, Zaki mendekat. Dia memeluk Melinda dari belakang, tepat di pintu tenda. Melinda bisa mencium aroma parfum Zaki yang menyengat, bercampur dengan bau keringat. Maafkan Maria ya, bisik Zaki di telinga Melinda. Dia memang begitu. Jangan dimasukkan ke hati. Melinda hanya diam. Pelukan itu terasa dingin, tidak nyaman. Zaki mengeratkan pelukannya. Kamu akan ingat malam ini selamanya, sayang. Melinda mengira itu adalah janji romantis, sebuah upaya untuk memperbaiki suasana. Namun, saat dia sedikit memiringkan kepalanya, matanya menangkap sesuatu. Di seberang api unggun kecil yang baru mereka nyalakan, Maria sedang menatap mereka. Maria tidak lagi terlihat kesal. Dia menyeringai. Seringai licik yang dia arahkan langsung ke Zaki, ke punggung Zaki yang sedang memeluk Melinda. Jantung Melinda berdebar sedikit lebih cepat. Seringai itu bukan seringai ejekan biasa. Itu adalah seringai kepuasan. Seringai seseorang yang tahu sebuah rahasia besar akan segera terungkap. Malam turun seperti tirai beludru hitam yang tebal. Suhu anjlok dengan cepat. Hutan yang tadi siang hanya terasa asing, kini terasa mengancam. Suara-suara malam mulai terdengar. Ranting patah, desau angin, dan lolongan samar seekor binatang di kejauhan. Api unggun kecil yang mereka buat menjadi satu-satunya sumber kehangatan dan cahaya. Maria, anehnya, menjadi lebih pendiam. Dia hanya duduk menatap api, sesekali melirik Zaki dengan gugup. Zaki, sebaliknya, berusaha keras terlihat normal. Nah, siapa mau sosis bakar? Tawar Zaki, memegang sebatang ranting dengan sosis tertusuk di ujungnya. Alisa menyambutnya dengan gembira. Melinda mengambil satu, lebih untuk menghargai usaha Zaki daripada karena dia lapar. Makan malam mereka berlangsung dalam keheningan yang canggung. Hanya ada suara kunyahan dan bunyi kayu terbakar. Melinda merasa ada yang tidak beres. Insting keibuannya, atau mungkin sisa-sisa kewaspadaan yang diajarkan Adam, berteriak di dalam kepalanya. Dia memperhatikan Zaki dan Maria. Mereka hampir tidak membongkar barang bawaan mereka. Tas ransel besar mereka masih tergeletak utuh di dekat pintu mobil. Sementara Melinda dan Alisa sudah berganti pakaian hangat dan memasukkan tas mereka ke dalam tenda, Zaki dan Maria masih memakai jaket yang mereka gunakan di perjalanan. Seolah-olah mereka siap pergi kapan saja. Ibu, bisik Alisa, menarik-narik ujung gamis Melinda. Ya, sayang. Alisa mau pipis. Melinda mengangguk. Dia melihat sekeliling. Gelap pekat. Baiklah. Ayo, ibu temani. Melinda berdiri, meraih senter LED yang tergeletak di atas kotak pendingin. Zaki, aku antar Alisa ke belakang sebentar. Oh, oke, sayang, kata Zaki. Dia juga berdiri, tampak sedikit gelisah. Jangan jauh-jauh, ya. Hati-hati. Gelap. Iya. Hanya di balik pohon-pohon besar itu saja, kata Melinda, menunjuk ke arah pepohonan yang berjarak sekitar 30 meter dari perkemahan mereka. Cahaya api unggun tidak sampai ke sana. Melinda menggandeng tangan Alisa. Dia menyalakan senter, menyorotkan cahayanya ke tanah di depan mereka. Ayo, cepat sedikit, sayang. Di sini dingin sekali. Ibu, Alisa takut. Ada suara, bisik Alisa, langkahnya ragu. Itu hanya jangkrik. Nak, tidak apa-apa. Ada ibu di sini. Mereka berjalan menjauhi lingkaran cahaya api. Punggung Melinda kini menghadap ke perkemahan. Dia hanya fokus pada Alisa, membantunya mencari tempat yang sedikit tertutup semak-semak. Prosesnya hanya butuh waktu singkat. Alisa selesai, dan Melinda membantunya merapikan kembali celana panjangnya. Sudah, ibu.
Baik. Ayo kita kembali. Ibu buatkan coklat panas, kata Melinda. Dia mematikan senter untuk menghemat baterai, berpikir bahwa cahaya api unggun sudah cukup untuk menuntun mereka kembali. Dia menggandeng tangan Alisa dan berbalik. Langkahnya terhenti. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Api unggun itu padam. Bukan padam karena kehabisan kayu, tapi padam total, seolah disiram air. Kegelapan total menyambut mereka. Hanya ada siluet pepohonan di bawah cahaya bulan yang redup. Zaki, panggil Melinda, suaranya mulai bergetar. Zaki, ini tidak lucu. Kenapa apinya dimatikan? Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang memantul di hutan. Panik mulai menjalari tenggorokannya. Melinda buru-buru menyalakan kembali senternya. Dia mengarahkan sorotan cahaya kuat itu ke tempat seharusnya perkemahan mereka berada. Kosong. Area itu kosong melompong. Tenda miring yang didirikan Zaki hilang. Tenda Alisa dan Melinda hilang. Kotak pendingin, kursi lipat, tas ransel, semuanya hilang. Yang tersisa hanyalah lingkaran tanah menghitam bekas api unggun, yang kini basah dan sedikit berasap. Dan mobil. Mobil SUV mewah miliknya juga hilang. Zaki. Melinda berteriak sekuat tenaga. Maria. Alisa. Di mana kalian? Ini tidak lucu. Tuh. Alisa. Melinda menunduk. Alisa ada di sana, mencengkeram erat tangannya, tubuhnya gemetar hebat. Ibu, mereka kemana? Kenapa kita ditinggal? Napas Melinda tercekat. Ditinggal. Bagaimana mungkin? Hanya 5 menit. Tidak, mungkin 7 menit. Tidak mungkin mereka bisa berkemas secepat itu. Kecuali mereka tidak pernah benar-benar membongkar barang. Kecuali ini semua sudah direncanakan. Melinda menarik Alisa, berlari ke tempat mobil tadi terparkir. Dia menyapu tanah dengan senternya. Jejak ban terlihat jelas di tanah yang sedikit lembab. Jejak ban yang mengarah pergi, kembali ke jalan setapak yang mereka lalui tadi. Mereka benar-benar pergi. Tidak mungkin. Gumam Melinda, otaknya menolak untuk menerima kenyataan. Dia merogoh saku jaketnya, menarik ponselnya. Layarnya menyala, dan di sudut atas, simbol yang paling ditakutinya, tidak ada sinyal. Dia mengguncang-guncang ponsel itu, seolah bisa memaksa sinyal untuk muncul. Percuma. Mereka pasti kembali, kata Melinda, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin mereka hanya mencari sesuatu. Mungkin mereka salah jalan. Tapi dia tahu dia bohong. Seringai Maria terlintas di benaknya. Bisikan Zaki, kamu akan ingat malam ini selamanya, kini terdengar seperti sebuah kutukan. Ibu dingin, rintih Alisa, air matanya mulai mengalir. Melinda berlutut, memeluk putrinya erat-erat. Jaketnya sendiri tidak cukup tebal untuk menahan dinginnya malam di hutan. Mereka tidak punya apa-apa. Tidak ada tenda, tidak ada selimut, tidak ada makanan, tidak ada air. Kita akan baik-baik saja, sayang. Kita akan. Ucapan Melinda terputus. Sorot senternya menangkap sesuatu yang tidak ada di sana sebelumnya. Di atas tunggul pohon besar tempat Zaki tadi duduk, ada selembar kertas putih yang dilipat rapi. Kertas itu ditindih dengan sebuah batu kecil agar tidak terbang. Perlahan, dengan perasaan gentar yang luar biasa, Melinda melepaskan pelukan Alisa. Tangannya gemetar hebat saat dia berjalan mendekati tunggul itu. Dia mengambil kertas itu. Itu adalah selembar kertas yang dirobek dari buku catatan. Tulisannya adalah tulisan tangan Zaki. Rapi, miring ke kanan, tulisan yang sangat dia kenal. Melinda membacanya di bawah cahaya senter. Ini akhir dari hidup kalian. Selamat tinggal wanita bodoh. Matilah kalian. Kertas itu terlepas dari genggamannya. Kakinya lemas. Melinda jatuh terduduk di tanah yang dingin dan basah. Jadi, ini akhirnya. Pernikahan 6 bulan. Pria yang dia percayai untuk menjadi ayah sambung bagi Alisa. Semuanya bohong. Mereka membawanya ke sini untuk mati. Mereka sengaja memilih hutan terpencil tanpa sinyal. Mereka sengaja meninggalkannya dan Alisa tanpa apapun, berharap alam liar akan menyelesaikan pekerjaan kotor mereka. Agar mereka bisa menguras semua aset dan harta peninggalan Adam. Raungan putus asa lolos dari tenggorokan Melinda. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah kenyataan. Kertas itu melayang jatuh dari jemarinya yang lemas. Melinda menatap kosong ke tanah yang basah. Senter di tangannya meredup, sorotnya menyorot sepetak rumput liar. Ini akhir dari hidup kalian. Selamat tinggal wanita bodoh. Matilah kalian.
3 kalimat itu menusuk otaknya, berputar-putar seperti racun. Zaki. Pria yang memanggilnya, sayang, pagi tadi. Pria yang memegang tangannya di depan penghulu 6 bulan lalu. Pria yang berjanji akan menjadi ayah bagi Alisa. Pria itu baru saja menjatuhkan vonis mati untuknya dan putrinya. Alisa menarik-narik lengan bajunya. Ibu? Ibu, kenapa? Apa isi suratnya? Suara putrinya terdengar jauh, teredam oleh deru darah di telinga Melinda. Melinda menunduk. Dia melihat wajah Alisa yang pucat pasi, bibirnya mulai membiru karena dingin. Rasa dingin itu tiba-tiba menerjang kesadaran Melinda. Bukan hanya dinginnya malam, tapi dinginnya kebencian. Dinginnya pengkhianatan. Zaki telah merencanakan ini. Maria, dengan sindiran-sindiran tajamnya, adalah bagian dari rencana itu. Ibu, Alisa dingin sekali. Rintih Alisa, air mata mulai membeku di pipinya. Kita akan mati, ya? Pertanyaan itu. Pertanyaan polos yang menusuk langsung ke jantung Melinda. Mati? Seperti Adam? Tidak. Melinda bangkit. Sesuatu di dalam dirinya patah, tapi di saat yang sama, sesuatu yang lain mengeras, sekeras baja. Rasa takut yang melumpuhkan itu menguap, tergantikan oleh amarah yang membara. Amarah yang begitu pekat hingga rasanya panas di tengah malam yang beku. Dia mengambil surat itu dari tanah. Dia meremasnya dalam genggaman. Wanita bodoh. Dia mendesiskan kata itu. Zaki menganggapnya bodoh. Maria menganggapnya bodoh. Mereka pikir dia hanyalah janda kesepian yang beruntung, yang bisa dikuras hartanya dengan mudah. Mereka pikir hijab yang menutupi kepalanya juga menutupi otaknya. Semua kepingan teka-teki itu kini menyatu. 6 bulan yang lalu, Zaki muncul di hidupnya, diperkenalkan oleh seorang kenalan. Dia begitu menawan, begitu penuh perhatian. Dia satu-satunya pria yang sepertinya tidak terintimidasi oleh kekayaan besar yang ditinggalkan Adam. Dia memuji Melinda, mengatakan dia kuat, dia tegar. Dia membelai kepala Alisa, berjanji akan menyayanginya seperti anak sendiri. Melinda, yang begitu lama merindukan sosok pendamping, yang begitu ingin Alisa memiliki keluarga utuh, telah jatuh ke dalam perangkapnya. Lalu mulailah pembicaraan soal keuangan. Zaki menawarkan diri untuk membantu. Katanya, asetmu terlalu besar, sayang. Rumit. Biar aku bantu kelola. Kita gabungkan saja sebagian, atas nama kita berdua, agar lebih mudah diurus. Melinda, atas nama cinta dan kepercayaan, menandatangani beberapa dokumen. Zaki pasti sudah mengalihkan banyak hal. Dan kini, langkah terakhir adalah menyingkirkan pemilik aslinya. Menyingkirkan Melinda dan Alisa. Jika mereka hilang di hutan, dinyatakan meninggal, Zaki sebagai suami sah akan mewarisi segalanya. Mereka salah, gumam Melinda. Suaranya serak, tapi penuh keyakinan baru. Salah apa, Ibu? Tanya Alisa, menatap ibunya dengan takut. Melinda berlutut, memegang kedua bahu mungil Alisa. Dia menatap mata putrinya lekat-lekat. Senter itu ia arahkan ke wajahnya sendiri, agar Alisa bisa melihatnya dengan jelas. Dengarkan Ibu, Alisa. Kita tidak akan mati. Mengerti? Kita tidak akan mati. Dia menghapus air mata Alisa dengan ibu jarinya yang gemetar. Zaki membuat satu kesalahan besar. Dia meremehkan kita. Dia meremehkan ibu. Dan dia meremehkan ayah Adam. Melinda berdiri tegak. Dia mematikan senter untuk menghemat baterai. Matanya kini mulai terbiasa dengan kegelapan. Dia bisa melihat garis samar pepohonan dan siluet tebing batu di kejauhan. Dia menarik napas dalam-dalam, udara dingin memenuhi paru-parunya, menjernihkan pikirannya. Dia teringat flashback setahun setelah Adam meninggal. Dia terpuruk dalam kesedihan. Adam, sebelum pergi, telah merekam banyak video untuk Alisa. Tapi ada satu video yang dia tinggalkan khusus untuk Melinda. Mel, suara Adam di video itu terdengar tenang. Jika kamu menonton ini, berarti aku sudah tidak ada. Jangan menangis terlalu lama. Kamu kuat. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aku sudah mengajarimu semua yang aku tahu. Bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk bertahan hidup. Gunakan itu. Ajari Alisa. Hutan adalah guru yang jujur. Dia akan menghukum yang bodoh, tapi melindungi yang mengerti aturannya. Jangan biarkan siapapun meremehkanmu. Melinda membuka matanya. Malam itu, dia berjanji pada arwah Adam. Malam ini, dia akan menepati janji itu. Ibu, panggil Alisa lagi, suaranya kecil. Ya, sayang. Ibu di sini.
Melinda meraih tangan Alisa. Tangan itu sedingin es. Prioritas pertama adalah kehangatan. Zaki salah memilih hutan. Alisa, kata Melinda, suaranya kini setajam pisau. Dia pikir dia membawa kita ke tempat asing. Dia tidak tahu. Dia baru saja mengunci kita di dalam taman bermain, ayah Adam. Melinda tidak membuang waktu sedetik pun. Panik adalah kemewahan yang tidak dia miliki. Hal pertama yang Adam ajarkan adalah, jika kamu kedinginan, bergeraklah. Jika kamu panik, berhentilah dan bernapas. Gabungkan keduanya, bergerak dengan tujuan. Tujuannya sekarang adalah kehangatan. Api adalah kehidupan. Alisa, kita harus pindah dari tempat terbuka ini, kata Melinda tegas. Dia menyalakan senter lagi, tapi hanya sebentar-sebentar untuk melihat jalan. Angin adalah musuh kita. Dia ingat tebing batu yang dia lihat saat mereka tiba. Tebing itu akan menjadi pemecah angin yang baik. Dia menarik Alisa, setengah berlari, menuju dasar tebing. Matanya memindai. Benar saja, ada cerukan kecil di antara dua batu besar. Sebuah celah yang cukup dalam untuk melindungi mereka dari angin langsung. Duduk di sini, sayang, perintah Melinda. Dia mendudukan Alisa di sudut paling dalam. Sekarang, kita butuh selimut. Kumpulkan semua daun kering yang bisa kamu raih dari situ. Jangan yang basah. Tumpuk di sekelilingmu. Melinda teringat, permainan, yang Adam ajarkan. Membuat sarang, Adam menyebutnya. Alisa, meski gemetar, mulai patuh. Dia menggaruk-garuk tumpukan daun kering di dekatnya. Melinda melakukan hal yang sama. Dia bekerja cepat, mengumpulkan dedaunan kering, ranting pinus kering, dan semua bahan kering yang bisa dia temukan di sekitar cerukan. Dia menumpuknya tebal di lantai cerukan itu, membuat lapisan isolasi tebal antara tubuh mereka dan tanah yang dingin. Setelah sarang, itu cukup tebal. Melinda mendudukan Alisa di tengahnya dan menimbun lagi daun-daun di atas kaki Alisa. Lebih baik? Alisa mengangguk kecil. Sedikit, Ibu. Bagus. Sekarang bagian tersulit. Ibu akan membuat api. Melinda mengeluarkan semua isi sakunya. Hanya ada ponsel mati, kunci rumah yang tidak berguna, dan selembar surat terkutuk dari Zaki. Tidak ada korek api, tidak ada pemantik. Tentu saja, Zaki tidak akan sebodoh itu. Wanita bodoh, gumam Melinda lagi. Dia meremas surat itu, tapi tidak membuangnya. Dia justru menyimpannya kembali ke saku. Itu adalah bahan bakar amarahnya. Dia teringat pelajaran Adam. Membuat api tanpa alat. Itu adalah pelajaran yang paling dibenci Melinda. Tangannya selalu lecet. Ayah, ini konyol. Kapan kita akan butuh ini? Protes Alisa kecil dalam ingatannya. Semoga tidak pernah, nak, jawab Adam. Tapi jika saat itu tiba, ini akan menyelamatkan nyawamu. Saat itu telah tiba. Melinda menyalakan senter, mencari bahan. Dia butuh papan kayu kering yang lunak dan tongkat kayu keras. Matanya tertuju pada sepotong dahan pinus kering yang tergeletak tak jauh dari situ. Itu akan jadi papannya. Lalu dia menemukan dahan pohon jati yang lebih kecil dan sangat keras. Itu bornya. Dia juga mengumpulkan lumut kering, serat kulit kayu yang mengelupas, dan sarang semut kering. Itu adalah rabuk, bahan yang mudah terbakar. Dia kembali ke cerukan. Alisa, ibu butuh bantuanmu. Pegang senter ini, arahkan ke tangan ibu. Jangan goyang. Alisa memegang senter dengan kedua tangannya yang gemetar. Melinda duduk bersila. Dia membuat lekukan kecil di papan pinus. Dia menempatkan ujung tongkat jati di lekukan itu. Dia mulai memutar tongkat itu di antara kedua telapak tangannya. Cepat. Terus-menerus. 1 menit. Tidak ada apa-apa selain tangannya yang mulai perih. 2 menit. Telapak tangannya panas seperti terbakar. 3 menit. Asap tipis mulai terlihat, tapi tenaganya habis. Dia berhenti, terengah-engah. Tangannya lecet. Ibu. Bisik Alisa, takut. Belum selesai, kata Melinda, napasnya memburu. Dia teringat teknik lain. Tali. Dia tidak punya tali. Tapi dia punya tali sepatu. Sepatu kets yang dia pakai. Dia buru-buru melepas satu tali sepatunya. Dia membuat busur darurat menggunakan dahan lentur. Ini adalah teknik baudril. Jauh lebih cepat dan bertenaga. Dia melilitkan tali sepatu ke tongkat jati, menempatkannya di lekukan, dan mulai menggerakkan busur itu maju mundur. Gesekannya jauh lebih kuat. Jauh lebih cepat. Asap tebal mengepul. Terus, ibu, seru Alisa.
Melinda mempercepat gerakannya. Dia bisa mencium bau kayu terbakar. Serbuk hitam panas mulai terkumpul di tepi lekukan. Tiba-tiba, sebuah bara kecil, merah menyala, terlihat di tumpukan serbuk hitam itu. Sekarang, Melinda dengan hati-hati memindahkan papan itu. Dia mengambil tumpukan rabuk kering yang sudah dia siapkan, dan dengan lembut menuangkan bara itu ke tengahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya di sekitar rabuk itu. Tiup. Ingatnya pada suara Adam. Perlahan. Beri dia napas. Melinda meniup bara itu. Perlahan, lalu semakin kuat. Asap membubung. Dan tiba-tiba, plop. Sebuah lidah api kecil menyala di tangannya. Melinda hampir menangis karena lega. Dia buru-buru memindahkan rabuk yang menyala itu ke tumpukan ranting kering yang sudah dia siapkan di sudut cerukan batu. Api itu menjilat ranting. Dia menambah ranting lagi, lalu dahan yang lebih besar. Dalam 5 menit, mereka memiliki api unggun kecil yang menari-nari, cahayanya mengusir kegelapan, kehangatannya mengusir dingin yang membekukan. Alisa merangkak mendekati api, mengulurkan tangannya. Hangat. Desahnya, air mata kelegaan mengalir di pipinya. Melinda duduk di sebelahnya, memeluk putrinya erat. Mereka selamat. Setidaknya untuk malam ini. Api itu adalah suar. Suar perlawanan. Mereka tidak akan mati kedinginan malam ini. Melinda menatap api. Zaki dan Maria mungkin sekarang sedang tertawa di hotel mewah, merayakan kemenangan mereka. Mereka pikir Melinda dan Alisa sedang menangis ketakutan di tengah hutan, menunggu kematian menjemput. Mereka salah, bisik Melinda pada Alisa, sambil membelai rambut putrinya yang mulai mengering. Saat fajar pertama mulai menyingsing, Melinda tidak tidur. Dia menjaga api. Dia memikirkan langkah selanjutnya. Air. Mereka butuh air. Dia teringat Zaki menyebut soal danau. Tapi dia tidak tahu di mana. Dia berjalan sedikit keluar dari cerukan, ke pohon besar yang semalam dia lihat sekilas. Sesuatu tentang pohon itu terasa familiar. Dia membersihkan lumut di pangkal pohon dengan tangannya yang sakit. Di sanalah itu, terukir kecil di kulit pohon, tersembunyi dari mata orang awam. Sebuah simbol yang dia kenal baik. Itu bukan ukiran alami. Itu adalah tanda yang Adam buat. Sebuah panah kecil menunjuk ke arah kiri, diikuti dengan simbol 3 gelombang air. Alisa, panggil Melinda, suaranya mantap. Bangun, sayang. Kita minum dulu. Dia menadahkan air embun dari daun-daun besar ke dalam botol minum kosong yang untungnya ada di saku jaket Alisa. Setelah Alisa minum beberapa teguk, Melinda menunjuk ke ukiran di pohon. Lihat ini. Ayahmu meninggalkan jejak untuk kita. Dia tidak hanya mengajari kita cara bertahan hidup. Dia meninggalkan peta. Mata Alisa membelalak. Peta? Ya, kata Melinda, jarinya menelusuri ukiran itu. Ini artinya, air. Ikuti arah ini. Ayo. Kita akan ikuti jejak ayahmu. Waktunya kita bergerak. Melinda dan Alisa meninggalkan cerukan batu yang telah menjadi pelindung mereka. Kehangatan api masih terasa di punggung mereka, namun mereka harus meninggalkannya. Mereka tidak bisa menunggu untuk ditemukan. Mereka harus bergerak. Melinda memimpin, tangannya menggenggam tangan Alisa, matanya awas mencari jejak Adam berikutnya. Simbol air di pohon pertama memberi mereka harapan. Mereka mengikuti arah panah itu, menuruni lereng yang tidak terlalu curam, menembus semak belukar yang basah oleh embun pagi. Perjalanan itu menyiksa. Perut mereka kosong. Tenggorokan mereka kering. Setiap langkah terasa berat. Alisa yang malang, sepatu ketsnya tidak dirancang untuk medan seperti ini. Dia tersandung beberapa kali, tapi tidak mengeluh. Dia hanya menggigit bibir bawahnya, matanya tertuju pada ibunya. Setelah berjalan hampir 1 jam, Melinda berhenti. Dengar, bisiknya. Alisa membeku. Di antara desau angin, terdengar suara lain. Gemericik samar. Air. Mereka mempercepat langkah, menerobos barisan pakis tebal, dan di sanalah itu. Bukan danau besar seperti yang Zaki janjikan. Itu adalah kebohongan lagi. Ini adalah sebuah aliran sungai kecil, airnya jernih mengalir di atas bebatuan hitam. Melinda hampir menangis. Dia berlari ke tepi sungai, menangkupkan air dengan tangannya dan meminumnya dengan rakus. Rasanya seperti kehidupan itu sendiri mengalir ke dalam dirinya. Minum, sayang. Pelan-pelan, katanya pada Alisa, yang segera meniru ibunya. Mereka minum sampai rasa haus mereka hilang. Melinda kemudian merobek sepotong kain dari lapisan dalam gamisnya. Dia tidak merobek hijabnya,
hijab itu melindunginya dari serangga dan goresan ranting. Dia menggunakan sobekan kain itu sebagai saringan darurat, mengisinya ke botol minum kosong milik Alisa. Dia akan merebus air ini nanti jika bisa membuat api lagi, tapi untuk sekarang, air segar ini harus cukup. Masalah berikutnya adalah makanan. Mereka tidak bisa bertahan hidup hanya dengan air. Ayo, Alisa. Ayahmu tidak akan hanya meninggalkan jejak air, kata Melinda. Mereka berjalan menyusuri sungai. Benar saja, di sebatang pohon besar di seberang sungai, ada ukiran lain. Kali ini simbol akar. Makanan, bisik Melinda. Jejak itu membawa mereka menjauh dari sungai, ke area yang lebih tinggi di mana tanahnya lebih gembur. Disinilah ingatan Alisa mulai berguna. Ibu, lihat, serunya, menunjuk ke tanaman dengan daun lebar yang dia kenali. Ini, kentang hutan, ayah. Itu adalah tanaman talas liar. Adam pernah mengajari mereka cara mengidentifikasi umbinya yang bisa dimakan. Melinda menggunakan batu tajam untuk menggali. Tangannya kotor dan lecet, tapi dia berhasil mendapatkan beberapa umbi seukuran kepalan tangan. Bagus sekali, Alisa. Kamu hebat, puji Melinda. Mereka tidak bisa memakannya mentah. Adam telah memperingatkan bahwa talas liar mengandung getah gatal. Mereka harus merebusnya. Malam itu, Melinda kembali membuat api. Kali ini lebih sulit. Kayu-kayunya sedikit lembab setelah embun pagi. Tapi amarah dan tekadnya adalah bahan bakar terbaik. Dia berhasil. Mereka merebus umbi talas di dalam botol minum Alisa yang terbuat dari logam. Rasanya hambar, bertepung, tapi itu adalah makanan ternak yang pernah Melinda makan. 2 hari berikutnya adalah rutinitas yang brutal. Bangun sebelum fajar, mematikan api dan menyamarkan jejak mereka. Mengikuti simbol Adam. Simbol panah untuk arah, simbol atap untuk tempat berlindung sementara, biasanya gua kecil atau di bawah pohon tumbang besar. Mereka menemukan buah-buahan liar yang mereka kenali. Namun, satu kesalahan hampir berakibat fatal. Melinda melihat segerombolan buah beri merah cerah. Dia ingat pernah melihat burung memakannya. Mungkin ini aman, katanya, lebih pada dirinya sendiri. Dia memakan satu. Rasanya manis. Dia memberikannya pada Alisa. 1 jam kemudian, Alisa mulai muntah hebat. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ibu, perut Alisa sakit sekali. Rintihnya, sebelum pingsan. Melinda dilanda kepanikan terburuk. Tidak. Alisa, bangun. Dia mengguncang putrinya. Dia telah meracuni anaknya sendiri. Wanita bodoh. Kali ini suara Maria yang mengejek terngiang di kepalanya. Tidak, teriak Melinda ke hutan. Dia tidak akan menyerah. Dia teringat pelajaran Adam tentang penawar racun umum. Dia mencari tanaman yang Adam sebut, daun arang. Dia menemukannya, mengunyahnya hingga menjadi bubur pahit, dan memaksakannya masuk ke mulut Alisa yang terkulai. Dia juga menemukan daun mint hutan, meremasnya, dan membubuhkannya di dahi Alisa untuk mendinginkan demamnya yang mulai naik. Sepanjang malam, Melinda tidak tidur. Dia memeluk Alisa, menangis tanpa suara, berdoa. Dia terus memberikan Alisa air sedikit demi sedikit. Menjelang pagi, demam Alisa turun. Dia membuka matanya. Ibu? Melinda memeluknya begitu erat hingga Alisa terbatuk. Maafkan ibu, sayang. Maafkan ibu. Alisa tidak apa-apa, bisik Alisa. Alisa kuat. Seperti ayah Adam. Pengalaman itu mengubah mereka. Alisa menjadi lebih berhati-hati, tapi juga lebih kuat. Melinda menjadi lebih fokus. Dia tidak lagi mengambil risiko. Dia hanya mengikuti apa yang dia tahu pasti. Hijabnya, yang disindir Maria, kini menjadi alat serbaguna. Dia gunakan untuk menyaring air, mengikat kayu bakar, dan membalut luka goresan di kaki Alisa. Sementara itu, di Jakarta, di dalam gedung ber-AC yang dingin, Zaki dan Maria duduk di seberang seorang manajer bank. Mereka berdua mengenakan pakaian hitam-hitam. Mata Zaki merah, seolah habis menangis. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana, Pak, kata Zaki, suaranya bergetar penuh duka. Melinda sedang depresi berat sejak Adam tiada. Saya kira camping ini ide bagus. Tapi tadi malam dia tiba-tiba membawa Alisa pergi. Dia bilang ingin menyendiri. Zaki menunduk, bahunya berguncang. Dia meninggalkan surat, mengatakan ini semua terlalu berat. Saya khawatir dia melakukan sesuatu yang nekat. Maria menimpali, kami butuh akses ke dananya, Pak. Kami harus menyewa tim pencari swasta terbaik. Helikopter.
Apapun. Ini demi Alisa. Kami tidak peduli biayanya. Manajer bank itu tampak sangat prihatin. Saya turut berduka, Pak Zaki, Bu Maria. Tentu saja. Tapi untuk rekening utama atas nama Ibu Melinda, kami butuh surat kuasa darurat yang disahkan pengadilan. Ini prosedur. Tapi itu bisa berhari-hari, seru Zaki, terlihat panik. Ini masalah nyawa. Saya akan percepat proses verifikasinya, janji manajer itu. Saya usahakan dalam 2 hari kerja. Saya turut prihatin. Zaki dan Maria keluar dari bank. Begitu pintu kaca tertutup di belakang mereka, ekspresi duka Zaki lenyap. Dia menyeringai pada Maria. 2 hari, katanya. Dalam 2 hari, kita akan jadi miliarder. Saat itu, bahkan jika ada keajaiban mereka ditemukan, Melinda sudah tidak punya apa-apa. Kembali ke hutan, pada hari ketiga, hujan turun deras. Melinda dan Alisa basah kuyup. Mereka kedinginan, lapar, dan kelelahan. Jejak Adam membawa mereka ke area yang berbeda. Pepohonan mulai jarang, digantikan oleh medan berbatu. Jejak terakhir yang mereka temukan adalah ukiran panah yang menunjuk lurus ke depan. Mereka mengikutinya, mendaki tanjakan batu yang licin. Dan di sanalah mereka. Jalan buntu. Di depan mereka menjulang sebuah tebing batu yang tinggi dan lurus. Tidak ada jalan ke kiri atau ke kanan. Jejak itu berakhir di sini. Melinda meninju batu itu dengan frustrasi. Tidak mungkin. Alisa, yang tenaganya sudah habis, terduduk di tanah yang basah. Dia mulai menangis, isak tangis putus asa yang menyayat hati. Kita buntu, Ibu, tangisnya. Tidak ada jalan lagi. Ayah meninggalkan kita di sini. Melinda bersandar di tebing, merasakan kekalahannya yang pertama. Dia menatap ke langit kelabu. Zaki menang. Maria menang. Dia benar-benar wanita bodoh. Saat itulah Alisa, sambil menangis, menyeka lumpur dari pipinya. Matanya yang sembab menatap ke dinding batu di depannya, sejajar dengan pandangannya saat duduk. Ibu. Bisiknya, tangisnya berhenti. Tanaman itu aneh. Melinda menoleh. Apa, sayang? Tanaman rambat itu, kata Alisa, menunjuk ke dasar tebing. Kenapa bentuknya kotak? Melinda menyipitkan mata. Dia berjalan mendekat. Benar saja. Di antara celah-celah batu, ada sekumpulan tanaman merambat lebat. Tapi tidak seperti tanaman rambat lain yang tumbuh liar, tanaman ini tampak terkendali. Tumbuh dalam bentuk persegi panjang yang hampir sempurna. Jantung Melinda berdebar. Dia meraih tanaman rambat itu. Itu bukan tanaman rambat. Itu adalah jaring kamuflase yang sangat rapat, ditanami tanaman asli. Tangannya gemetar saat dia menariknya. Di baliknya, tersembunyi dengan sempurna, ada sebuah pintu baja. Pintu itu dicat dan diberi tekstur agar terlihat persis seperti permukaan batu di sekitarnya. Tersembunyi di balik jaring kamuflase, tidak akan ada yang pernah menemukannya secara kebetulan. Adam. Ini adalah mahakarya Adam. Melinda mendorongnya. Pintu itu tidak bergeming. Terkunci. Dia menyapu lumut dan kotoran dari permukaannya dengan tangan. Matanya menemukan apa yang dia takutkan sekaligus harapkan. Sebuah kipat numerik kecil, sudah berkarat di tepinya, tapi tampak terlindung dari cuaca. Sebuah kode. Hati Melinda tenggelam. Adam tidak pernah memberitahunya soal bunker, apalagi soal kode. Tidak. Gumamnya. Dia mulai panik. Dia mencoba tanggal lahir Alisa. 91020116 tidak ada. Tanggal lahirnya. Tanggal pernikahan mereka. Tanggal kematian Adam. Tidak ada yang berhasil. Pintu itu tetap diam seperti batu. Melinda menyandarkan keningnya ke baja yang dingin. Dia gagal. Dia membawa putrinya sejauh ini, hanya untuk gagal di depan pintu keselamatan. Dia menangis. Tangisan hening penuh keputusasaan. Alisa mendekat, memeluk pinggang ibunya. Jangan menangis, Ibu. Ayah pasti memberi kita petunjuk. Dia tidak memberi ibu apa-apa, sayang. Ibu tidak tahu kodenya. Alisa terdiam sejenak, berpikir. Ayah pernah bilang, semua yang terpenting dalam hidup ayah bisa dihitung. Dia bilang, hidup ayah berubah selamanya di ketinggian itu. Ayah bilang apa ya, 4 angka. Melinda membeku. Ingatan itu muncul begitu saja. Sebuah percakapan ringan di meja makan, bertahun-tahun lalu. Adam sedang menunjukkan foto-foto pendakiannya. Gunung favoritmu yang mana? Yah, tanya Alisa kecil. Gunung itu, kata Adam,
menunjuk foto puncak berkabut. Berapa tingginya? Tanya Melinda, sambil lalu. Adam menatapnya lekat. 2048 meter. Itu angka penting. Kamu harus ingat itu, Mel. 2048 angka yang mengubah hidupku. Melinda tidak pernah tahu kenapa. Dia pikir itu hanya nostalgia pendakian. Tangannya gemetar hebat. Dia menghapus air matanya. Dia menekan kipat yang kotor itu. 2, 0, 4, 8. Terdengar bunyi klik yang keras. Lalu desisan pelan. Pintu baja yang berat itu bergerak ke dalam sedikit, lalu bergeser ke samping dengan mulus di atas rel tersembunyi. Sebuah lorong gelap terbuka di depan mereka. Ayo, kata Melinda, menarik Alisa masuk. Pintu itu mendesis tertutup di belakang mereka, meredam suara hujan seketika. Kegelapan total menyelimuti mereka. Tapi hanya sedetik. Dengan bunyi klik, sebuah bola lampu di langit-langit berkedip, lalu menyala redup, ditenagai oleh sesuatu yang sunyi. Mereka berada di sebuah ruangan kecil berlapis beton. Kering. Dan relatif hangat. Udara sedikit pengap, berbau tanah, ozon, dan makanan kaleng. Itu adalah surga. Di dinding, rak-rak logam berjejer rapi. Ada tumpukan makanan kaleng, sarden, kornet, sup, buah kaleng. Ada galon-galon air minum yang masih tersegel. Ada kotak P3K besar berlogo palang merah. Ada tumpukan pakaian ganti yang dilipat rapi, termasuk beberapa jaket dan sweater kecil seukuran Alisa. Ada selimut wol tebal, pisau berburu, alat pancing. Dan di atas meja kayu kecil di sudut, di sebelah kursi lipat, tergeletak sebuah benda yang membuat jantung Melinda berdebar paling kencang. Sebuah telepon satelit besar berwarna kuning cerah. Di sebelah telepon itu, ada sebuah buku catatan tebal bersampul kulit hitam. Melinda melangkah mendekat, tangannya menyentuh sampul itu. Dia membukanya. Halaman pertama adalah tulisan tangan Adam yang rapi dan tegas. Melindaku, jika kamu membaca ini, berarti dua hal. 1, aku sudah tiada. Maafkan aku. 2, kamu dalam masalah besar. Tapi kamu berhasil sampai di sini. Aku tahu kamu bisa. Aku selalu tahu kamu adalah wanita terkuat yang pernah kutemui. Air mata Melinda menetes ke halaman itu. Dia buru-buru menyekanya. Dia membalik halaman. Adam telah menuliskan instruksi yang jelas. Koordinat GPS bunker ini. Daftar aset utamanya. Daftar rekening banknya. Dan sebuah nama. Pak Rahmat. Pengacara kita. Melinda tahu Pak Rahmat. Pengacara tua kepercayaan keluarga Adam. Jangan panggil polisi, tulis Adam. Polisi bisa dibohongi. Mereka bisa dibayar. Cerita palsu lebih mudah dipercaya daripada kebenaran yang mustahil. Hubungi Rahmat. Di telepon satelit itu ada nomornya di panggilan cepat nomor 1. Hanya ucapkan satu kalimat. Jangan jelaskan apapun dulu. Katakan, aktifkan protokol perisai janda. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Protokol itu adalah wasiat rahasiaku. Protokol itu akan membekukan setiap aset yang terhubung dengan namamu, namaku, atau nama Alisa. Tidak ada Rp1 pun yang bisa disentuh oleh siapapun. Protokol itu akan memberi Rahmat kuasa penuh untuk melindungimu dan Alisa. Percayalah padanya. Bertahanlah di sini. Dia akan datang. Melinda menatap telepon kuning itu. Ini adalah senjatanya. Ini adalah pembalasannya. Dia mengambil gagang telepon. Berat dan kokoh. Dia menekan tombol daya. Layar kecil itu menyala, menampilkan bar sinyal penuh. Dia menekan tombol 1 dan menahannya. Telepon itu mulai memanggil. Berdering sekali di telinganya. 2 kali. Lalu, sebuah suara yang dalam dan familiar mengangkatnya. Halo, Rahmat berbicara. Suara pengacara tua itu terdengar jernih, seolah dia ada di ruangan sebelah. Melinda menarik napas dalam-dalam, menenangkan suaranya yang serak karena dehidrasi dan emosi. Pak Rahmat. Ada jeda. Melinda? Ibu Melinda? Astaga. Ibu di mana? Kami semua mencari ibu. Pak Zaki melapor. Melinda memotongnya, suaranya kini dingin dan mantap. Pak, tolong dengarkan baik-baik. Saya tidak punya banyak waktu. Saya ada di tempat aman. Dia berhenti sejenak, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa di dirinya. Aktifkan protokol perisai janda. Keheningan total di saluran itu. Selama 3 detik, Melinda takut sambungannya terputus. Lalu, dia mendengar Pak Rahmat menarik napas tajam. Suara prihatinnya lenyap, digantikan oleh nada yang tajam,
efisien, dan penuh aksi. Saya mengerti, Bu Melinda. Sedang dilaksanakan. Protokol diaktifkan, sekarang. Tetap di saluran ini. 2 hari setelah Melinda dan Alisa menghilang, Jakarta terasa panas dan lengket. Namun di dalam menara bank swasta yang megah, udaranya sejuk dan beraroma wangi. Zaki merapikan dasi hitamnya, wajahnya dipasang sedih dan lelah. Di sebelahnya, Maria mengenakan gaun hitam mahal, matanya tersembunyi di balik kacamata hitam besar, seolah-olah dia baru saja menangis berhari-hari. Mereka adalah gambaran sempurna dari keluarga yang berduka. Mereka telah memainkan peran ini dengan sangat baik. Saya hargai waktu Anda, Pak Surya, kata Zaki kepada manajer bank yang duduk di seberangnya. Ruangan itu mewah, berlapis kayu gelap dan kaca. Seperti yang saya bilang di telepon, kami berhasil mendapatkan surat kuasa darurat dari pengadilan. Keadaan ini sangat mendesak. Saya harus menyewa tim SAR swasta, helikopter. Biayanya sangat besar, tapi saya tidak peduli. Saya hanya ingin istri dan anak saya kembali. Pak Surya, sang manajer, mengangguk prihatin. Tentu saja, Pak Zaki. Saya sudah siapkan dokumennya. Sebuah tragedi yang luar biasa. Pak Surya mengambil dokumen legal yang disodorkan Zaki. Itu adalah surat kuasa yang terlihat sangat resmi, lengkap dengan meterai dan stempel pengadilan. Zaki telah membayar mahal seorang pengacara korup untuk membuatnya dalam semalam. Dengan asumsi Melinda sudah tewas dimakan binatang buas atau mati kedinginan, tidak akan ada yang bisa membantahnya. Baik, kata Pak Surya. Ini memberi Anda akses penuh ke rekening gabungan dan juga akses darurat ke rekening utama Ibu Melinda untuk keperluan pencarian. Saya akan proses transfer awalnya sekarang. Berapa yang Anda butuhkan untuk deposit tim pencari? Jantung Zaki berdebar. Ini dia. Puncaknya. Kita mulai dengan 10 miliar, kata Zaki, berusaha agar suaranya terdengar wajar, bukan serakah. Tim terbaik butuh bayaran di muka. Maria menambahkan dari balik kacamatanya, ya, Pak, apapun yang terbaik. Tolong jangan perlambat ini. Setiap detik berharga. Tentu. Saya mengerti, kata Pak Surya. Dia membalikkan badan ke komputernya. Jari-jarinya mulai mengetik di keyboard. Zaki dan Maria saling berpandangan sekilas. Seringai tipis tersungging di bibir Maria. Zaki tetap memasang wajah datarnya, tapi di bawah meja, kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan tidak sabar. Dia sudah membayangkan semuanya. Setelah 10 miliar ini, dia akan mentransfer sisanya secara bertahap. Dia akan membeli apartemen di Swiss, mobil baru. Maria sudah merencanakan perjalanan belanja ke Paris. Mereka hanya perlu berpura-pura sedih selama beberapa bulan, mengadakan upacara pemakaman simbolis untuk Melinda dan Alisa, lalu mereka bebas. Bebas dan kaya raya. Suara ketikan di keyboard Pak Surya berhenti. Zaki mengangkat alisnya. Ada masalah, Pak. Pak Surya tidak menjawab. Dia mengerutkan kening ke layarnya. Dia mengetik lagi, kali ini lebih lambat. Dia mengklik mouse-nya beberapa kali. Wajahnya yang tadi penuh simpati, kini berubah bingung. Ini aneh, gumam Pak Surya. Jantung Zaki serasa mencelos. Aneh bagaimana? Rekeningnya, saya tidak bisa masuk. Semua rekening yang terhubung dengan nama Ibu Melinda, atau almarhum Tuan Adam, tiba-tiba terkunci, kata Pak Surya, masih menatap layar. Maria menurunkan kacamatanya. Terkunci? Apa maksudmu terkunci? Kemarin Anda bilang baik-baik saja. Memang. Tapi pagi ini, tunggu. Pak Surya mengetikkan kode otorisasi manajernya. Sebuah jendela peringatan besar berwarna merah muncul di layarnya. Pak Surya membacanya pelan, matanya membelalak sedikit. Pak Zaki, kata Pak Surya, suaranya kini datar dan dingin. Saya tidak bisa memproses ini. Apa maksudmu tidak bisa? Zaki membentak. Wajah sedihnya lenyap, digantikan oleh kemarahan. Saya punya surat kuasa. Itu sah. Surat kuasa ini tidak ada artinya, Pak, kata Pak Surya, menatap Zaki lekat-lekat. Ada notifikasi prioritas tertinggi di akun ini. Notifikasi ini baru diaktifkan 1 jam yang lalu. Namanya, Protokol Perisai Janda. Zaki dan Maria membeku. Perisai apa? Ulang Maria, suaranya melengking. Protokol Perisai Janda, ulang Pak Surya, kini membaca dari layar. Sesuai instruksi dari pemilik aset utama, almarhum Tuan Adam, yang diaktifkan oleh Ibu Melinda. Zaki terlonjak dari kursinya. Diakui oleh Melinda? Itu tidak mungkin. Dia hilang. Menurut sistem kami,
Ibu Melinda melakukan kontak 1 jam yang lalu, kata Pak Surya, nadanya berubah menjadi curiga. Protokol ini membekukan setiap aset. Instan. Total. Tidak ada 1 rupiah pun yang bisa keluar atau masuk dari rekening manapun yang terkait dengan keluarga ini, tanpa otorisasi langsung dari Ibu Melinda, atau wali yang ditunjuk Tuan Adam, Pak Rahmat. Wajah Zaki memucat. Keringat dingin mulai membanjiri kemeja mahalnya. 1 jam yang lalu? Melinda? Tidak mungkin. Dia seharusnya sudah mati. Dia ada di tengah hutan, tanpa sinyal, tanpa makanan. Ini jebakan. Ini pasti kesalahan. Seru Maria, suaranya histeris. Pasti pengacaranya. Dia mencoba mencuri uang kakak saya. Tangkap dia. Pak Surya menekan tombol di bawah mejanya. Protokol ini juga menyatakan bahwa jika ada upaya akses paksa menggunakan surat kuasa darurat saat protokol aktif, saya harus menahan pihak tersebut dan menghubungi pihak berwajib. Atas dugaan niat jahat dan penipuan. Pintu ruangan terbuka. 2 petugas keamanan ban yang besar dan tegap masuk, berdiri diam di belakang Zaki dan Maria. Anda tidak bisa melakukan ini pada kami. Pekik Zaki, menunjuk-nunjuk. Kami korbannya di sini. Tepat pada saat itu, ponsel Zaki di dalam saku jasnya bergetar. Dia merogohnya dengan tangan gemetar. Mungkin itu pengacaranya yang korup. Mungkin ada penjelasan. Dia melihat layar. Nomor tidak dikenal. Dia menjawabnya dengan panik. Halo? Siapa ini? Hening sejenak. Hanya ada suara statis pelan. Lalu, sebuah suara terdengar. Suara yang seharusnya tidak ada. Suara yang seharusnya sudah bungkam selamanya. Suara itu jernih, tenang, dan sedingin es. Halo, Zaki. Zaki menjatuhkan ponselnya. Benda itu berdebam di atas karpet tebal. Wajahnya berubah seputih kertas. Maria, melihat ekspresi Zaki, menutup mulutnya dengan tangan, napasnya tertahan. Dengan tangan gemetar seperti daun, Zaki membungkuk dan mengambil ponsel itu. Dia menempelkannya kembali ke telinganya. Melinda? Tidak mungkin. Kamu di mana? Suara di seberang sana tertawa. Tawa pelan tanpa humor. Aku sedang di tempat yang aman. Tempat yang suamiku, Adam, siapkan untukku. Terima kasih sudah mengantarku, Zaki. Sayang sekali, pestamu harus berakhir lebih cepat. Apa maumu? Bisik Zaki, matanya nanar menatap petugas keamanan yang mendekat. Mauku? Aku mau kamu tahu. Suara Melinda terdengar sangat dekat. Kalian salah hutan, Daki. Dan kalian salah wanita. Klik. Sambungan terputus. Zaki menatap ponselnya yang mati. Dia mengangkat kepalanya, menatap Pak Surya, lalu ke petugas keamanan. Permainan telah berakhir. Dia tidak hanya gagal. Dia telah masuk perangkap. Pak Zaki, Bu Maria, kata Pak Surya, berdiri. Silakan ikut dengan petugas kami. Polisi sedang dalam perjalanan. Jeritan Maria yang melengking menggema di ruangan mewah itu. Total 7 hari telah berlalu sejak Zaki meninggalkan mereka untuk mati. 3 hari pertama adalah neraka di hutan terbuka. 4 hari berikutnya dihabiskan di dalam bunker baja peninggalan Adam. 4 hari itu adalah masa penyembuhan dan perencanaan. Bunker itu menjadi kepompong bagi mereka. Melinda membersihkan luka-luka goresan di kaki Alisa dengan antiseptik dari kotak P3K. Dia membalut tangan Alisa yang melepuh karena terlalu dekat dengan api. Mereka makan makanan kaleng, sup hangat, buah persik dalam sirup. Rasanya seperti makanan di restoran bintang 5. Mereka tidur di ranjang susun lipat, terbungkus selimut wol tebal. Alisa, setelah traumanya mereda, menemukan sebuah kotak berisi buku gambar dan krayon. Dia mulai menggambar. Dia menggambar hutan, tapi tidak menakutkan. Dia menggambar ibunya membuat api, dan dirinya menemukan kentang hutan. Dia menggambar bunker sebagai rumah ajaib. Melinda, sementara itu, menghabiskan waktunya membaca jurnal Adam yang lain. Jurnal yang berisi pemikirannya, ketakutannya, dan cintanya. Dia menemukan Adam sudah lama mencurigai orang-orang di sekitarnya yang hanya mengincar hartanya. Bunker ini adalah rencana daruratnya. Perisai janda adalah polis asuransinya. Semakin banyak dia membaca, semakin dalam rasa cintanya pada Adam tumbuh, dan semakin dingin tekadnya untuk membalas Zaki. Pak Rahmat menelepon setiap hari melalui telepon satelit. Panggilan singkat, hanya untuk memberi kabar terbaru. Protokol berjalan lancar, Bu Melinda. Zaki dan Maria ditahan di bank.
Polisi menahan mereka atas tuduhan percobaan penipuan. Itu tidak cukup, balas Melinda, suaranya datar. Saya tahu. Saya sedang mengurusnya. Surat yang Zaki tinggalkan untuk ibu itu adalah bukti kunci untuk percobaan pembunuhan. Tapi kita harus membawa ibu dan Alisa keluar dulu. Tim sedang diatur. Tetap di sana. Jangan keluar. Pada hari ketujuh, pagi hari, panggilan itu datang lagi. Bersiaplah, Bu. Tim penjemput akan tiba dalam 1 jam. Saat ibu mendengar suaranya, buka pintunya. Mereka tahu koordinat ibu. 1 jam kemudian, suara itu datang. Awalnya hanya getaran samar di dinding beton. Lalu menjadi suara wop-wop-wop yang dalam dan menggelegar. Suaranya begitu keras, hingga rasanya seluruh bunker ikut bergetar. Ayo, sayang. Waktunya pulang, kata Melinda, memakaikan jaket kering yang bersih pada Alisa. Melinda menekan tombol untuk membuka pintu. Dengan desisan hidrolik, pintu baja itu bergeser terbuka. Cahaya matahari pagi yang cerah menerobos masuk, begitu menyilaukan hingga mereka harus menyipitkan mata. Suara baling-baling memekakkan telinga. Angin kencang menerpa wajah mereka. Di tanah lapang berbatu di depan tebing, tempat di mana mereka hampir putus asa, sebuah helikopter hitam besar telah mendarat. Baling-balingnya masih berputar kencang. Ini bukan helikopter SAR berwarna oranye. Ini helikopter pribadi, tipe yang biasa digunakan para eksekutif. Pintu kabinnya bergeser terbuka. Seorang pria berjas rapi melompat turun, membungkuk di bawah baling-baling. Dia berlari ke arah mereka. Itu Pak Rahmat. Wajah tuanya terlihat tegang, namun lega. Ibu Melinda. Alisa. Syukurlah, teriaknya di tengah kebisingan. Dia tidak membuang waktu. Dia mengulurkan tangan ke Melinda, lalu tanpa ragu mengangkat Alisa ke dalam pelukannya. Ayo cepat. Kita harus pergi dari sini. Mereka berlari ke helikopter. 2 pria berbadan tegap berseragam keamanan swasta membantu mereka naik. Begitu mereka duduk dan pintunya tertutup, kebisingan itu langsung berkurang drastis. Pilot memberi acungan jempol, dan helikopter itu terangkat mulus ke udara. Melinda memeluk Alisa erat-erat saat mereka naik, lebih tinggi dari pepohonan, lebih tinggi dari tebing. Dari jendela, dia bisa melihat hutan yang hampir membunuhnya. Hutan yang sama yang akhirnya menyelamatkannya. Pak Rahmat memasangkan headset pada Melinda dan Alisa. Bagaimana keadaan ibu? Tanyanya melalui mikrofon. Kami hidup, jawab Melinda. Hanya itu. Bagus, kata Pak Rahmat. Dia menyerahkan sebuah tablet pada Melinda. Ini yang terjadi saat ibu mengaktifkan protokol. Layar itu menunjukkan daftar panjang transaksi yang ditolak. Upaya Zaki di bank. Upaya Maria yang mencoba menggunakan kartu kredit darurat Melinda di beberapa butik mewah. Semuanya gagal. Dia tidak tahu soal wasiat rahasia Adam. Jelas Pak Rahmat, suaranya tenang di headset. Adam membuat klausul unik. Namanya klausul pengkhianatan. Dinyatakan dengan jelas, jika pasangan baru ibu, siapapun itu, terbukti secara sah berniat jahat, membahayakan nyawa ibu atau Alisa, atau mencoba menguasai aset warisan secara ilegal, semua warisan Adam yang dialihkan ke ibu, otomatis akan dibekukan dan dialihkan seluruhnya ke Nona Alisa, di bawah perwalian saya, sampai Nona Alisa dewasa. Melinda menatap pengacara itu. Jadi, Zaki tidak akan pernah mendapatkan apa-apa, bahkan jika aku benar-benar mati. Tidak sepeser pun, tegas Pak Rahmat. Dia menikahi ibu, tapi dia tidak akan pernah bisa menyentuh warisan Adam. Dia masuk ke dalam perangkap yang dipasang Adam bertahun-tahun lalu. Lalu apa yang terjadi pada mereka sekarang? Tanya Melinda, suaranya tetap tenang. Pak Rahmat tersenyum dingin. Senyum yang jarang sekali dia tunjukkan. Mereka panik. Setelah tahu ibu hidup dan aset dibekukan, mereka mencoba kabur. Polisi yang saya hubungi sudah melacak mereka. Mereka mencoba melarikan diri dari negara menggunakan paspor palsu. Tepat seperti yang kita perkirakan. Paspor palsu? Ya. Bukti lebih lanjut tentang niat jahat mereka. Mereka tidak berniat mencari ibu. Mereka berniat lari dengan uang yang mereka pikir sudah mereka dapatkan. Pak Rahmat menunjuk keluar jendela. Di kejauhan, gedung-gedung Jakarta mulai terlihat. Mereka ditangkap di bandara. 1 jam yang lalu. Melinda menutup matanya. Dia memeluk Alisa, yang tertidur kelelahan di pelukannya. Bagian pertama telah selesai. Mereka selamat. Pak Rahmat, kata Melinda, membuka matanya. Tatapannya setajam elang. Saya tidak mau mereka hanya dituntut karena penipuan. Saya tahu, Bu, kata Pak Rahmat. Saya ingin mereka diadili atas percobaan pembunuhan.
Atas apa yang mereka lakukan pada putri saya. Untuk itulah kita akan bekerja keras, kata Pak Rahmat. Helikopter itu mendarat di atap sebuah rumah sakit swasta mewah. Melinda menggendong Alisa yang tertidur. Dia kotor, rambutnya acak-acakan di balik hijabnya yang sobek, tapi dia berjalan tegak. Dia bukan lagi korban yang lari. Dia adalah seorang penyintas yang akan menuntut balas. Melinda dan Alisa menghabiskan 2 hari di rumah sakit swasta termewah di Jakarta. Bukan karena mereka sakit parah, tapi karena Pak Rahmat bersikeras. Ibu butuh istirahat, katanya, dan Alisa perlu diperiksa menyeluruh, secara fisik dan psikis. Tim dokter memastikan mereka berdua baik-baik saja. Hanya dehidrasi parah, kekurangan gizi, dan goresan serta memar yang tak terhitung jumlahnya. Alisa, secara ajaib, pulih dengan cepat. Ketahanan seorang anak, pikir Melinda. Dia sendiri merasa seperti terlahir kembali. Setiap infus vitamin yang masuk ke tubuhnya terasa seperti bahan bakar baru. Selama 2 hari itu, mereka diisolasi dari dunia luar. Tidak ada televisi, tidak ada koran. Pak Rahmat yang menjadi satu-satunya penghubung mereka. Dia mengurus pakaian baru, makanan, dan yang terpenting, dia mengurus strategi. Berita di luar sudah meledak, kata Pak Rahmat pada hari ketiga, saat mereka bersiap untuk pulang. Sesuai dugaan, Zaki dan Maria sudah menyebar cerita bahwa ibu mengalami gangguan jiwa dan kabur ke hutan membawa Alisa. Mereka masih memakai cerita itu, tanya Melinda sinis. Itu cerita yang mereka berikan pada polisi saat pertama kali melapor, untuk menutupi jejak, jelas Pak Rahmat. Tapi cerita itu goyah saat mereka ditangkap di bandara dengan paspor palsu. Para wartawan kebingungan. Mereka tidak tahu harus percaya yang mana. Sekarang, mereka berkemah di depan gerbang rumah ibu. Mereka menunggu. Menunggu apa? Menunggu ibu, kata Pak Rahmat, matanya menatap Melinda lekat. Mereka menunggu, janda depresi yang kabur. Mereka menunggu wanita yang rapuh. Apa yang akan ibu berikan pada mereka? Melinda merapikan hijab bersih berwarna abu-abu di kepalanya. Dia mengenakan blus sederhana dan celana panjang. Wajahnya masih pucat dan sedikit tirus, tapi matanya menyala. Saya akan memberi mereka kebenaran, katanya. Alisa, kamu siap, sayang? Alisa mengangguk. Dia memegang erat tangan ibunya. Alisa tidak takut. Perjalanan dari rumah sakit ke rumah mewah peninggalan Adam terasa aneh. Jakarta yang macet dan bising terasa seperti dunia lain. Melinda melihat gedung-gedung tinggi, lalu lintas, orang-orang yang sibuk dengan ponsel mereka. 7 hari yang lalu, dia berjuang membuat api dengan tali sepatu agar putrinya tidak mati kedinginan. Dunia ini terasa begitu rapuh, begitu palsu. Saat mobil sedan gelap yang membawa mereka berbelok ke jalan menuju rumahnya, Melinda melihatnya. Puluhan orang. Mobil van siaran dengan parabola di atapnya. Kamera-kamera besar disandarkan di bahu. Para wartawan berkerumun di depan gerbang besi tempat rumahnya. Mereka di sini, bisik Alisa. Tidak apa-apa, kata Melinda. Tetap pegang tangan ibu. Mobil berhenti tepat di depan gerbang. Petugas keamanan swasta yang disewa Pak Rahmat segera turun dan membukakan pintu. Saat itulah keributan meledak. Lampu kamera menyala bertubi-tubi. Suara teriakan memekakkan telinga. Ibu Melinda. Ibu Melinda, kemana saja Anda? Benarkah Anda kabur? Apa yang terjadi di hutan? Ibu, apa benar Anda mencoba bunuh diri dan membawa Alisa? Para wartawan mendorong, saling sikut, menyodorkan mikrofon ke wajah Melinda. Petugas keamanan membuat barikade kecil, mencoba membukakan jalan bagi Melinda, Alisa, dan Pak Rahmat untuk masuk ke gerbang. Mereka hampir sampai di gerbang. Melinda bisa saja terus berjalan, masuk ke dalam rumah, dan membanting pintu. Itu yang diharapkan semua orang. Itu yang akan dilakukan oleh wanita rapuh. Tapi Melinda berhenti. Dia berbalik. Tepat di depan gerbang, dia berbalik menghadap kerumunan media. Dia menarik Alisa dengan lembut ke belakangnya, melindunginya dengan tubuhnya. Seketika, kerumunan itu terdiam. Mereka terkejut. Melinda menatap lurus ke puluhan kamera di depannya. Matanya dingin. Tenang. Nama saya Melinda, katanya. Suaranya jernih dan kuat, diperkuat oleh belasan mikrofon yang kini terarah padanya seperti buket bunga yang aneh. Saya tidak kabur. Saya tidak depresi. Dan saya tidak mencoba bunuh diri. Keheningan total. Para wartawan menahan napas. Saya dan putri saya, lanjut Melinda, suaranya sedikit bergetar karena amarah, bukan karena takut, dibuang untuk mati.
Bisikan-bisikan syok terdengar di antara kerumunan. Pada hari Minggu, 7 hari yang lalu, suami saya, Zaki, dan adik ipar saya, Maria, membawa kami berkemah di hutan yang sangat terpencil. Hutan tanpa sinyal. Mereka sengaja mengajak putri saya buang air kecil. Saat kami kembali, mereka sudah pergi. Mobil hilang. Tenda hilang. Makanan hilang. Semuanya hilang. Kamera-kamera kini menyorotnya, tidak lagi berkedip. Mereka merekam. Mereka meninggalkan kami di sana tanpa apa-apa. Mereka berharap kami mati kedinginan. Mereka berharap kami dimakan binatang buas. Mereka ingin kami lenyap. Agar mereka bisa menguasai semua harta peninggalan suami saya yang pertama, Adam. Seorang wartawan memberanikan diri. Ibu, itu tuduhan yang sangat serius. Apa ibu punya bukti? Melinda menoleh ke Pak Rahmat. Pengacara tua itu melangkah maju dan menyerahkan sebuah kantong bukti plastik bening. Di dalamnya, selembar kertas yang kotor dan sedikit sobek. Melinda mengangkat kantong itu tinggi-tinggi. Kamera-kamera langsung memperbesar gambar itu. Ini buktinya, kata Melinda. Ini surat yang ditinggalkan Zaki untuk saya. Ditulis dengan tangannya sendiri. Dia membalikan kantong itu agar tulisannya terbaca jelas oleh kamera terdekat. Dan dia membacanya kata demi kata. Suaranya menggema di jalan yang sunyi itu. Ini akhir dari hidup kalian. Selamat tinggal wanita bodoh. Matilah kalian. Seluruh kerumunan wartawan itu terkesiap. Ini adalah bom. Ini adalah berita utama. Mereka pikir saya wanita bodoh, kata Melinda. Matanya kini berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang lurus. Mereka pikir karena saya seorang janda berhijab, yang mereka anggap lemah dan penurut, saya ini bodoh dan gampang ditipu. Mereka pikir saya tidak bisa apa-apa. Dia menarik napas. Mereka salah. Mereka meninggalkan saya di hutan yang salah. Hutan itu adalah tempat almarhum suami saya, Adam, mengajari saya dan putri saya cara bertahan hidup. Selama 7 hari, kami berjuang. Kami membuat api. Kami mencari air. Kami menemukan tempat perlindungan yang dia siapkan. Kami selamat. Dia menatap tajam ke satu kamera, seolah menatap Zaki langsung. Mereka tidak hanya gagal membunuh kami. Mereka gagal menguasai harta kami. Karena almarhum suami saya jauh lebih pintar dari mereka. Dia sudah menyiapkan perlindungan, protokol perisai janda, yang aktif begitu saya berhasil mendapatkan bantuan. Saat Zaki dan Maria mencoba mencairkan uang saya di bank, mereka ditangkap. Melinda membungkuk, menatap lurus ke lensa kamera utama. Mereka meninggalkan saya dan putri saya untuk mati di hutan. Tapi mereka lupa. Saya adalah istri Adam. Dan saya adalah ibu dari putrinya. Dan saya akan memastikan mereka mendapatkan hukuman atas apa yang telah mereka lakukan. Melinda berdiri tegak. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia menggandeng tangan Alisa, berbalik, dan berjalan masuk melewati gerbang. Pak Rahmat mengikutinya. Gerbang besi itu ditutup dengan bunyi klang yang keras, meninggalkan kerumunan media dalam kekacauan. Para wartawan berebut, berteriak ke ponsel mereka, mencoba menjadi yang pertama menyiarkan berita luar biasa ini. Di saat yang hampir bersamaan, di layar televisi besar di lobi sebuah stasiun berita, siaran langsung konferensi pers dadakan Melinda itu tiba-tiba beralih menjadi layar terpisah. Sisi kiri adalah wajah Melinda yang kuat dan penuh tekad. Sisi kanan adalah rekaman video baru yang baru saja masuk. Zaki dan Maria, mengenakan baju tahanan oranye, digiring oleh polisi dari mobil tahanan. Tangan mereka diborgol. Wajah Zaki terlihat kuyu, jenggotnya tumbuh tipis, matanya liar dan penuh kepanikan. Maria menangis histeris, hijabnya yang dipaksakan polisi terlihat berantakan, mencoba menyembunyikan wajahnya dari kamera. Gambar itu kontras. Sang, wanita bodoh, berdiri tegak di rumah mewahnya, memegang kendali. Sementara para penipu yang licik ini ditampilkan ke seluruh dunia sebagai penjahat rendahan yang kalah. Karma telah memulai putarannya. 3 bulan kemudian. Ruang sidang pengadilan negeri penuh sesak. Kasus ini telah menjadi sensasi nasional. Kisah, pembalasan janda hutan, begitu media menjulukinya, telah memukau publik. Hari ini adalah hari putusan. Melinda duduk di barisan depan, di sebelah Pak Rahmat. Dia mengenakan pakaian formal, hijabnya rapi. Dia tenang. Di seberang ruangan, di kursi terdakwa, duduk Zaki dan Maria. Mereka tidak lagi terlihat seperti pasangan licik yang glamor. Zaki telah kehilangan berat badan drastis. Matanya cekung. Maria tampak tua, rambutnya kusam, dan dia terus-menerus menangis pelan ke dalam tisu.
Proses persidangan berjalan cepat dan brutal bagi pihak terdakwa. Bukti-bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, yang dibantu penuh oleh Pak Rahmat, tidak terbantahkan. Pertama, surat itu. Ahli grafologi memastikan 100% itu adalah tulisan tangan Zaki. Pengacara Zaki mencoba berdalih bahwa itu hanya lelucon yang salah. Tapi argumen itu patah saat jaksa memutar rekaman suara panggilan telepon Zaki yang panik ke Melinda setelah rekeningnya dibekukan. Kedua, kesaksian Melinda. Dia berdiri di podium, menceritakan setiap detail dari 7 hari di hutan itu. Dia menceritakan tentang kedinginan, rasa lapar, dan ketakutan Alisa. Dia menceritakan bagaimana dia membuat api, bagaimana dia hampir meracuni putrinya dengan buah beri yang salah. Dia menceritakan penemuannya akan bunker Adam. Dia berbicara dengan jelas, lugas, tanpa air mata. Ketenangannya justru membuat kesaksiannya semakin menusuk. Ketiga, kesaksian Alisa. Untuk melindunginya, kesaksian Alisa direkam sebelumnya di ruangan terpisah. Dengan boneka beruang di pelukannya, dia menceritakan dengan bahasa anak-anak yang polos. Ayah Zaki dan Tante Maria pergi. Mereka mematikan api. Aku takut sekali. Ibu bilang, ayah Adam meninggalkan peta. Jadi kami ikut peta ayah. Kesaksiannya membuat banyak orang di ruang sidang menangis. Keempat, kesaksian dari pihak bank dan kepolisian bandara. Mereka membeberkan upaya penipuan Zaki, surat kuasa palsu, dan paspor palsu yang mereka siapkan untuk kabur. Ini menunjukkan niat jahat yang terencana. Pukulan terakhir datang dari terdakwa sendiri. Di bawah tekanan, Maria ambruk di kursi saksi. Pengacaranya tidak bisa mengendalikannya. Ini semua ide dia, jerit Maria, menunjuk lurus ke arah Zaki. Dia yang bilang Melinda itu bodoh dan kaya. Dia yang bilang janda berhijab itu gampang dikendalikan. Dia yang merencanakan semuanya. Dia janji aku akan dapat bagian 20%. Aku cuma ikut. Aku tidak mau mati di penjara. Dia yang jahat. Zaki melompat dari kursinya, matanya merah karena marah. Diam kau perempuan sialan. Kau juga menikmatinya. Kau yang paling dulu menghabiskan uangnya. Ruang sidang kacau balau. Hakim mengetuk palunya berkali-kali. Petugas harus menyeret Zaki kembali ke kursinya. Tapi kerusakan sudah terjadi. Mereka telah menghancurkan diri mereka sendiri di depan umum. Sekarang, hakim membacakan putusannya. Terdakwa Zaki dan terdakwa Maria, suara hakim menggema, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan pemalsuan dokumen secara bersama-sama. Melinda memejamkan matanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Zaki, penjara seumur hidup. Zaki terkulai di kursinya, seolah seluruh tulang di tubuhnya telah dicabut. Dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Maria, penjara 20 tahun. Maria pingsan di kursinya. Palu diketuk. Selesai. Keadilan telah ditegakkan. Saat Zaki dan Maria digiring keluar, mata Zaki bertemu dengan mata Melinda. Melinda tidak tersenyum. Dia tidak menunjukkan emosi apapun. Dia hanya menatap. Tatapan kosong yang dingin. Zakilah yang membuang muka lebih dulu, kalah total. Beberapa hari kemudian, Pak Rahmat menemui Melinda di rumahnya. Alisa sedang bermain di taman. Semuanya sudah beres, Bu, kata Pak Rahmat, menyerahkan segelas teh. Protokol perisai janda sudah saya nonaktifkan. Semua aset aman, kembali atas nama Ibu, dan sebagian besar atas nama Nona Alisa sesuai wasiat Adam. Terima kasih, Pak, kata Melinda. Oh, ada satu berita terakhir, kata Pak Rahmat, seolah baru teringat. Pukulan terakhir untuk Tuan Zaki. Ternyata dia bukan hanya menipu Ibu. Melinda mengangkat alisnya. Dia adalah penipu berantai. Selama ini dia menggunakan uang dari investor-investor kecil untuk membiayai gaya hidupnya. Saat dia menikahi Ibu, dia pikir dia dapat jackpot. Sekarang, semua aset pribadi Zaki yang tersisa, yang jumlahnya tidak seberapa, disita oleh pengadilan untuk membayar ganti rugi kepada korban-korban dia yang lain. Di penjara, dia tidak punya apa-apa. Tidak ada uang, tidak ada keluarga. Maria juga kabarnya telah dicoret dari kartu keluarga oleh orang tuanya. Mereka benar-benar hancur. Melinda mengangguk pelan. Karma telah tuntas. Dia tidak merasa senang. Dia hanya merasa lega. Beban itu akhirnya terangkat. 1 tahun kemudian. Hutan itu masih sama. Rimbun, liar, dan sunyi. Tapi Melinda dan Alisa tidak lagi sama. Mereka berjalan di jalur yang sama, tapi kali ini dengan percaya diri. Mereka mengenakan sepatu hiking yang layak,
ransel yang terisi penuh, dan pakaian yang sesuai. Melinda, dengan hijab olahraganya, berjalan di depan, memegang kompas. Alisa, kini 10 tahun, berjalan di belakangnya, langkahnya mantap. Mereka tidak tersesat. Mereka sengaja datang ke sini. Mereka tiba di tebing batu itu. Jaring kamuflase itu telah dirapikan. Melinda membuka pintu bunker dengan kode yang sama. 2048. Di dalam, bunker itu bersih. Melinda telah mengubahnya menjadi semacam monumen kecil. Di dinding, tergantung foto Adam yang sedang tersenyum, mendaki gunung. Di bawahnya ada meja kecil dengan vas berisi bunga liar segar. Melinda meletakkan bunga baru yang dia bawa. Dia berdiri diam sejenak. "Terima kasih, Adam," bisiknya. "Kau menyelamatkan kami. Lagi. Kami aman sekarang. Kami kuat." Alisa berdiri di sampingnya, menggenggam tangan ibunya. Dia tidak lagi terlihat seperti anak kecil yang ketakutan. Ada ketangguhan di matanya. "Sudah, Ibu?" tanya Alisa pelan. Melinda mengangguk. Dia berbalik, menarik napas dalam-dalam, mencium aroma tanah yang segar. "Ayo pulang," kata Alisa, menarik tangan ibunya. Kata pelatih, "Sore ini kita latihan panahan. Aku mau mengalahkan ibu." Melinda tertawa. Tawa yang tulus dan bebas. Dia telah mendaftarkan mereka berdua di klub alam dan panahan, melanjutkan warisan Adam. "Jangan harap," canda Melinda. Mereka melangkah keluar dari bunker, menutup pintu baja itu di belakang mereka. Mereka berjalan keluar dari bayang-bayang tebing, masuk ke dalam cahaya matahari yang hangat. Melinda menatap ke hutan di sekelilingnya. Tidak ada lagi rasa takut. Hanya ada rasa syukur dan kekuatan. Dia telah merebut kembali hidupnya, warisannya, dan putrinya. Dia bukan lagi wanita bodoh. Dia adalah seorang penyintas.